Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran IPA. Nah, kali ini kita akan mempelajari 3 hal, yaitu penggunaan, penghematan, serta pencegahan bahaya energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya. Namun, kalian masih ingat tidak mengapa pada saat malam hari bumi itu terlihat gelap dan jarak pandang mata kita ini sangat terbatas? Ya, benar sekali. Semua ini terjadi karena adanya efek dari rotasi bumi. Bagian bumi yang tidak tersinari oleh matahari, maka dia akan gelap. Sedangkan bagian bumi yang masih tersinari oleh matahari, maka dia akan terang. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa penemu bola lampu adalah Thomas Alva Edison. Beliau menciptakan lampu pada tanggal 21 Oktober 1879, kemudian diperkenalkan kepada masyarakat pada tanggal 31 Desember 1879. Semenjak ditemukannya lampu, sekarang manusia tidak takut lagi dengan malam. Kenapa? Karena lampu tersebut berguna untuk menerangi seluruh kehidupan. Bahkan beberapa negara sudah menggunakan lampu tersebut untuk menarik para wisatawan dalam pertunjukan seni. Keren kan? Selain lampu, tentu ada banyak barang elektronik di rumah kita yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Misalnya kulkas, AC, televisi, radio, setrika, dan sebagainya. Sekarang coba diingat, dari sekian banyak barang elektronik di rumah kalian, kira-kira yang mana dari barang tersebut yang menggunakan energi listrik paling besar? Coba diingat ya. Tahukah kamu berapa kira-kira biaya listrik yang dikeluarkan oleh orang tua kamu di rumah? Dan bagaimana cara menghitungnya? Total biaya listrik yang dibayarkan setiap bulan dihitung sesuai penggunaan energi listrik di rumah dengan menggunakan kWh meter yang biasanya sudah terpasang. Kemudian, energi total tersebut dikalikan dengan tarif dasar listrik atau TDL yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke, sekarang kita hitung berapa sih tarif listrik yang digunakan dalam rumah kita. Misalnya sebuah lampu dengan daya 10 watt dinyalakan dalam waktu 8 jam per hari. Karena lampu 10 watt artinya dalam 1 detik menggunakan energi listrik sebesar 1 joule, maka energi total yang digunakan lampu selama 30 hari adalah 10 watt dikali 8 jam dikali 30 hari, yaitu 2400 watt hour atau 2,4 kWh. Jika tarif dasar listriknya saat ini 1400, maka biaya yang harus dibayarkan 2,4 dikali 1400, yaitu 3360 per bulan. Ini baru dari satu lampu. Sekarang bayangkan dan hitung ada berapa lampu yang terdapat di dalam rumah kita. Dan ada berapa banyak barang-barang elektronik yang menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang udah kebayang kan bagaimana cara menghitungnya? Walaupun listrik sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan manusia, namun kita harus tetap bijaksana dalam menggunakannya. Kita harus menghemat dan memanfaatkan listrik dengan sebaik mungkin. Kira-kira kalian tahu nggak mengapa kita harus menghemat listrik? Walaupun sejak kecil sampai saat ini, listrik yang kita pakai tidak pernah habis, namun kita tetap harus menghemat listrik. Alasan pertama, hemat listrik berarti hemat juga biaya yang kita keluarkan tiap bulannya untuk membayar listrik. Dan alasan yang kedua, ternyata besarnya emisi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batu bara menjadi penyumbang terbesar terjadinya global warming. Jadi, ketika kita menghemat listrik, otomatis kita mengurangi emisi karbon yang disebabkan oleh pembangkit listrik. Jadi, upaya apa saja sih yang bisa dilakukan untuk penghematan listrik? Pertama, gunakan listrik seperlunya. Misalnya pada saat siang hari, ruangan yang sudah tersinari cukup oleh matahari tidak perlu menggunakan lampu. Nah, upaya yang kedua, gunakan peralatan listrik yang hemat energi atau peralatan berdaya lebih kecil. Contohnya, kita menggunakan lampu LED pada rumah masing-masing.
Upaya penghematan listrik selanjutnya yaitu dengan mengikuti program Earth Hour yang diselenggarakan oleh WWF. Kegiatan ini serentak dilaksanakan di seluruh dunia, yaitu dengan mematikan listrik selama 1 jam pada hari Sabtu terakhir di bulan Maret. Dan ternyata, kegiatan yang terlihat sederhana ini terbukti mampu menghemat biaya listrik hingga Rp216.600.000, mengurangi jumlah CO2 hingga 267,3 ton, dan menyelamatkan 267 pohon. Keren ya? Berikutnya, kalian jangan lupa untuk ikut Earth Hour. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai penggunaan dan penghematan energi listrik. Sekarang kita akan bahas bagaimana sih pencegahan bahaya energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Karena walaupun energi listrik banyak manfaatnya, tetapi jika kita tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka energi listrik pun bisa berbahaya untuk kehidupan manusia. Pencegahan yang pertama yaitu hindari memasang stop kontak di daerah yang mudah dijangkau oleh anak. Kenapa? Karena tentu anak kecil belum paham bahaya energi listrik yang bisa ditimbulkan dari stop kontak yang dia pegang. Yang kedua, mencabut kabel jika sudah tidak digunakan. Selain menghemat, kita juga bisa menghindari bahaya yang akan ditimbulkan jika kabel terlalu lama menempel pada stop kontak. Yang ketiga, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas kabel dengan stop kontak. Kenapa? Karena jika ada air yang menetes ke dalam stop kontak, maka bisa terjadi korsleting yang mengakibatkan tangan kita bisa kesetrum atau stop kontak bisa meledak, dan kejadian yang paling parah, dia bisa menyebabkan kebakaran. Dan yang terakhir, selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Demikianlah pembahasan materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Sampai berjumpa pada pertemuan video berikutnya. Tetap semangat belajar, tetap semangat mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.